Hi, welcome back in my channel The Club Dania English Club bersama saya with me of course Dania Agatha. Dan topik kali ini agak sedikit berat ya teman-teman karena kita akan membahas mengenai pembelajaran tenses atau grammar ya. Dan kali ini topik yang akan saya bahas adalah mengenai simple present tense, oke? But before we start our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa saya ingatkan lagi untuk klik subscribe, lalu like dan juga share videonya. Dan jangan lupa berkomentar jika ingin ada pertanyaan atau mungkin ingin ada materi yang ingin di-request untuk ditayangkan di channel ini. Oke. Saya akan mulai langsung mengenai simple present tense. So, when we have to use simple present tense, kapan sih sebetulnya kita harus menggunakan simple present tense ya? So, this is the very basic tense yang biasanya dipakai di dalam bahasa Inggris. Kegunaannya adalah ya, simple present tense, the usage is we use simple present to say about something which is true or factual. Ya, kita menggunakan present tense untuk menyampaikan sesuatu yang fakta ya, sesuatu yang merupakan fakta. Or also we can use the simple present to describe feelings and senses, mengutarakan tentang perasaan, sense dan juga feeling ya. Lalu juga bisa untuk digunakan untuk giving instruction and direction. Ketika kita ingin menginstruksikan sesuatu dan mengarahkan sesuatu, kita juga bisa menggunakan present simple. And also, present simple used for media announcement. Ketika kita menyampaikan informasi berupa berita yang disampaikan di media, kita juga menggunakan present simple. Dan present simple juga dipakai untuk menyampaikan timetables atau jadwal. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur simple present tense. Sebetulnya apa sih formatnya ketika kita menyampaikan kalimat dalam tenses simple present ini? Oke? 3 part yang harus diketahui ketika kita ingin mempelajari simple present tense, yaitu positive sentence, negative sentence, and also interrogative sentence. Artinya kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Oke? Strukturnya seperti apa? Untuk kalimat positif, for the positive statement, we can form the simple present with subject plus verb 1 with s or es plus object. Oke, so we know di dalam bahasa Inggris kita tahu ada beberapa subject which is I, you, they, we, he, she, dan it. Itu adalah subject. So, ketika kita menerapkan ke dalam present tense, if we apply the word in the present tense, we can say the subject, for example, I, plus verb 1, I go to work yesterday. Sorry, I go to work every day. Ya, I go to work every day. Itu adalah contoh dari present tense. I-nya adalah subject, go adalah verb, dan everyday adalah objeknya. Go to work every day adalah objeknya. Oke? Nah, lalu bagaimana dengan subjek he? Ya, kalau he, verb yang kita gunakan itu akan mendapatkan penambahan s atau is karena he itu adalah bentuk orang ketiga tunggal. Jadi kita memberikan tambahan s setelah kata kerja. Menjadi contoh, he eats some vegetables. He eats some vegetables. It's-nya mendapat tambahan S, so menjadi it's. Oke? Nah, subjek lain yang tadi, I, you, they, we, verb-nya tidak mendapatkan tambahan S ya, menjadi bentuk verb form 1 atau verb basic alias verb 1. Tapi kalau subjeknya he, she, dan it, itu mendapatkan tambahan S. He eats, she eats, ya. Semua kata kerjanya akan selalu ditambahkan S.
Nah, lalu bagaimana jika masuk ke dalam bentuk kalimat negatif? Ya, kalimat negatif which is itu menggunakan kata not. Nah, di dalam kalimat negatif di dalam simple present kita mengharuskan kita mendapatkan bantuan kata auxiliary atau kata bantu, ya. Auxiliary itu kata bantu. Apa kata bantu yang digunakan? Yaitu do or does, ya. Jadi strukturnya adalah subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Nah, di dalam kalimat negatif ini verbnya tidak mendapatkan tambahan s atau is seperti pada saat kalimat positif. Kenapa? Karena kita sudah ada kata bantu do atau does. Ya. So, the example contohnya adalah I do not go to work every day. I do not go to work every day. He does not eat some vegetables. Okay, let's check. Yang tadi kalimat positifnya adalah I go to work every day. Kalimat negatifnya menjadi I don't atau I do not go to work every day. Kalimat kedua, he eats some vegetables menjadi he does not eat some vegetables. Ya. Yang kalimat positif he eats menggunakan tambahan s, yang kalimat negatifnya he does not eat. It-nya tidak mendapatkan tambahan s. Oke? Nah, bagaimana dengan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan? Auxiliary-nya ada di depan dulu, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Does he eat some vegetables? Does he eat some vegetables? Nah, artinya dibalik ya, auxiliary-nya dulu di depan, lalu subjeknya plus verb 1 tanpa s atau is plus object. Oke? Now, I will give you more example ya. Saya akan sampaikan beberapa contoh-contoh lain tentang penggunaan present simple atau simple present ini. If we want to say about something in general, facts or habits, kita menggunakan kata simple present ya. Contoh, Indonesian people eat rice. It's a fact. Indonesian people eat rice. Tidak ada penambahan kata-kata lain selain kata kerjanya bentuk basic atau verb 1. The sun shines at the east. It's a fact ya. Fakta bahwa matahari selalu terbit di sebelah timur. Jadi, kita menggunakan simple present. Karena the sun itu kata gantinya adalah it, which is kita menggunakan subject it, berarti kita menambahkan s atau is di belakang verb atau kata kerja, maka katanya menjadi shines, bukan shine. The sun shines at the east. Okay? Another example, I drink coffee every day. Nah, ini adalah contoh habits. Habits itu adalah daily routine ya. Jika kita mau menyampaikan tentang daily routine atau rutinitas sehari-hari, kita menggunakan simple present. I drink coffee every day. Tidak menggunakan tambahan s atau is dalam kata kerjanya. Oke? Okay? If we want to tell about timetables atau jadwal, kita juga menggunakan present simple ya. Contoh, the train leaves at midnight. The train itu adalah kata gantinya dari it. Leaves at midnight. Leave-nya mendapatkan tambahan s atau is jadi menjadi leaves ya. Lalu the plane departures at 9 a.m. The plane departures at 9 a.m. The plane itu juga it dan harus mendapatkan tambahan s atau is di belakang kata kerja. Lalu the bank opens at 10 a.m. The bank opens at 10 a.m. The bank itu juga it. Karena it berarti verbnya mendapatkan tambahan s atau is di belakang kata kerja. Oke? Okay? If we want to describe about feelings and senses, we can also use present simple. I feel very happy. I feel very happy.
Tidak ada tambahan S atau IS di belakang kata feel. Oke. I smell something bad in this room. I smell something bad in this room. Smell-nya juga tidak mendapatkan tambahan S atau IS di belakang kata smell. Oke. Selain itu, present simple juga dipakai untuk memberikan instruksi atau direction, ya. Instruction or direction. Open the box on the table. Take out with your hand. Open the box on the table. Take out with your hand. Kata open dan take out tidak mendapat tambahan S atau IS, ya. Lalu go straight to this street. Go straight to this street. Go tidak mendapatkan tambahan S atau IS. Jadi simple present itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu hal atau fakta, kebiasaan, lalu juga schedule atau jadwal, perasaan dan juga feeling. Dan satu lagi, bagaimana kita tadi menyampaikan tentang media announcement. Jadi present simple itu juga dipakai jika kita ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan berita, ya. Earthquake hits North Sulawesi. Earthquake hits North Sulawesi. Earthquake itu it, jadi dia mendapatkan tambahan kata S di belakang kata hits, ya. And then the President of United States visits Indonesia. The President of United States visits Indonesia. The President of United States itu adalah he, ya, atau she, he or she. Visits mendapatkan tambahan S karena subjeknya adalah he atau she. That's all. Itu tadi contoh-contoh bagaimana kita menerapkan kalimat dalam simple present tense, ya. Jadi sebetulnya simple present ini adalah tenses yang sangat basic, simple. Cuman subjek, verb dengan S atau IS tergantung subjeknya siapa. Ayu Dewi tanpa S atau IS, he she it menggunakan S atau IS plus objeknya. Oh, jangan lupa verbnya, ya. Oke, itu tadi mengenai simple present. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa, jika ingin ada pertanyaan atau masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya Dania Agatha, sampai jumpa di materi berikutnya. Bye!